Keadaan masyarakatnya di Desa Pulau Piku patuh pada adat dan undang-undang baik pemerintah maupun agama. Sumber ekonomi masyarakat Pulau Piku kalau dulunya pertama urusan gambir, itu dari nenek moyang tuh. Kalau masyarakat Desa Pulau Piku pedoman kepada perkebunan dan pertanian, karet, kemiri, coklat, dan selingan tahunan adalah buah-buahan seperti manggis, durian, langsat. Makanya kami di Desa Pulau Piku ini tidak bisa dipungkiri daripada perkebunan ke gunung untuk mencari nafkah. Kendala yang kami hadapi berkebun di sini karena adanya larangan dari TNGL, baik pemerintah tentang lewat Taman Nasional tidak boleh menebang hutan. Oleh karena ini kebutuhan ekonomi kami tidak mencukupi karena lahan sudah sempit, penduduk bertambah, kami harus mau tak mau karena rasa memiliki lewatlah Taman Nasional kami berkebun. Alasan masyarakat membuka hutan udah tentu pasti sama-sama kita ketahui bahwa itu adalah tuntutan zaman, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa manusia setiap detik bertambah sementara hutan hanya sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hutan tersebut adalah satu-satunya sebagai mata pencarian. Kurangnya sosialisasi tentang tanpa batas sehingga menyulitkan bagi masyarakat. Dan pengelolaannya pun seharusnya kita selaku masyarakat adat harus diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat setempat tersebut. Baik itu melalui kepala desa, melalui imam mukimnya, sehingga dengan adanya pengawasan pengelolaan hutan, masyarakat juga mengerti bagaimana pentingnya itu hutan dan bagaimana hasil yang bisa diambil dari hutan tersebut. Jadi kegun itu mahal. Begini bahan tuh. Pada tahun 80 ini ada SK Menteri Pertanian, kita ditunjuk sebagai Taman Nasional Gunung Loser. Luas kita 792.672 hektar. Kemudian pada tahun 97 dengan luas 1.094.000 hektar. Itu SK kita yang terakhir, itu SK tahun 1997. Peraturan perundang-undangan kita sudah memakai lagi, tambah lagi ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Itu adalah undang-undang kita yang terbaru, itu tentang pencegahan, pemberantasan, dan perusakan hutan. Jadi sekarang apabila ada permasalahan kita menggunakan undang-undang itu. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi memang sampai ini banyak. Itu mulai dari illegal logging, ada perambahan, ada pemukiman, kemudian ada perburuan lagi, yang sekarang itu pemburuan. Kami sebenarnya tidak menebang. Cuman yang sudah ditebang orang tu kami tanam. Tahun 83 Cukong masuk ke desa kami membuka lahan atau menebang kayu. Itulah yang kami manfaatkan sampai sekarang ini yang kami tanami di kawasan Taman Nasional. Nah, inilah satu bukti berbatasan langsung dengan TNGL. Sementara perumahan penduduk seperti kita saksikan pada saat ini hanya berjarak berkisar antara 5 meter.
Sementara sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, memang betul-betul tapal batas harus dipindahkan. Karena masyarakat begitu berkembang pesat, sementara lahan tidak ada. Kata-kata anda haram ni nan loser. Tidak haram loser. Taman Nasional tidak haram untuk kita. Memang diciptakan kayak kelana. Cipta Tuhan bumi untuk kita. Kayak masa haram. Itu kalau kata-kata haram ni nan loser. Tidaklah haram. Jadi mari istilah nak. Islam ni tak ada haram. Loser. Ini bertanah betul lah. Cuma lah aturan-aturan. Merusak. Lebih naik sedang pun kita kacik semua kau diri untung kini kita bahan kau di patut jadi begini no. Dan Desa Pulau Piku ini dari nenek moyang telah berada di kawasan dan di pinggir Taman Nasional. Kami pertamanya tidak tahu apa arti Taman Nasional, apa arti yang dilarang. Yang penting kami dari lahir, dari nenek kami sudah berada di Taman Nasional dan mata pencarian kami ke gunung. Kondisi Taman Nasional Gunung Leuser saat ini, kalau dilihat dari sudut pandang kami sebagai orang-orang yang duduk di tim Kabupaten Konservasi, terlihat bahwa ini sudah pada tingkat yang berisiko tinggi, baik untuk Taman Nasionalnya sendiri atau bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi dibutuhkan sebuah upaya yang besar sehingga ada perlu penyelamatan untuk kita semua dalam pengelolaan ini melibatkan semua stakeholder yang ada. Sebetulnya kalau kita lihat yang paling mengancam itu adalah masyarakat yang terus-menerus merambah hutan untuk pembukaan kebun baru, ditambah lagi kesadaran masyarakat untuk perlindungan satwa-satwa itu tidak ada. Mayoritas masyarakatnya itu hidup dari sektor pertanian, sementara ketersediaan lahan itu cukup sempit. Bagaimana mungkin dengan pertumbuhan penduduk yang sekarang ini, masyarakat itu dapat demikian eksis untuk lahan pertaniannya. Apa hutan baru pulang dari gunung? Ya, apa meliput apa? Jadi untuk Taman Nasional Gunung Leuser sendiri, kita ada beberapa zona, yaitu pertama zona inti, zona rimba, ada zona rehabilitasi, dan ada zona pemanfaatan. Sedangkan zona-zona yang bisa kita manfaatkan itu zona pemanfaatan. Jadi selama ini mungkin masyarakat mengira itu Taman Nasional itu haram, tidak boleh dimasuki, tidak boleh dilakukan kegiatan apapun. Tetapi sebenarnya kegiatan-kegiatan itu dapat dilakukan, yaitu di zona pemanfaatan tadi. Bagi masyarakat, tentunya masyarakat bisa mengambil hasil hutan tersebut seperti rotan, damar, dan mengolah kayu yang seharusnya ya memang yang harus diolah. Ini kan selama ini yang ada hanya penegasan TNGL, sementara manfaat dari TNGL untuk kita ya sama sekali kita tidak tahu.
dan tidak pernah rasakan ada manfaat tersebut. Ini perlu memang koordinasi yang lebih baik dari pimpinan Taman Nasional beserta aparat pemerintah yang terlibat di dalamnya. Kemudian untuk konflik antara masyarakat dengan kawasan ini, misalnya untuk perkebunan, kalau besar keinginan kita untuk melestarikan hutan itu, saya kira semua masyarakat setuju. Tetapi apa manfaat yang dapat diraih oleh mereka tersebut? Sebagai contoh misalnya, kita belum pernah dengar bahwa kegiatan itu ada program agroforestry. Nah, kemudian yang kita dengar dan di masyarakat itu hanya ada larangan-larangan. Tidak boleh gini, tidak boleh gini. Jadi kalau mereka itu dilarang, solusinya apa? Maka kita harus pikirkan kegiatan ekonomi yang mendukung ekonomi mereka di luar dari merambah hutan. Yaitu dengan melakukan kegiatan wisata. Kita mungkin ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan di situ, seperti air terjun, sungai untuk arung jeram. Kemudian keindahan ada potensi-potensi satwanya untuk bisa melihat satwa ataupun floranya seperti Rafflesia. Jadi itu sebenarnya bisa dikembangkan untuk kegiatan wisata. Jadi kegiatan wisata itu sendiri sebenarnya bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar. Sedangkan untuk mini hidro tadi sudah ada beberapa perusahaan yang sudah mulai melakukan survei, meninjau lokasi, melihat untuk melakukan pengembangan. Karena kita lihat di kota Changi kita ini krisis listrik. Ya apa salahnya dengan potensi air yang ada di kita, ya dimanfaatkan itu. Upaya kami sambil menjaga ekonomi, sambil menjaga Taman Nasional, kami telah upayakan sama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perangkat-perangkat desa, dan didampingi oleh Forum Leuser Aceh Tenggara, membuat peraturan tentang larangan menebang hutan, larangan menangkap binatang-binatang yang dilindungi oleh undang-undang. Mencuri segala macam lah merugikan seseorang, kami jalankan di sini. Kalau orang dewasa kami denda dia 3.200.000. Kalau orang dewasa setelah kawin dia, baik dia 3 orang, baik dia 4 orang, dendanya tetap 3.200.000. Cuman apa yang dicurinya itu dikembalikan. Udah itu anak-anak yang belum kawin dihitung dia masih misal lajang, masih sekolah. Kalau kedapatan mencuri, dia kami denda 1.600.000 untuk pembinaan penghijauan. 1 ditebang, 8 ditanam katanya. Kemiringan daripada 30 derajat di sumber mata air, kami melarangnya ditebang. Apabila ditebang di atas kemiringan 30 derajat itu, kami akan menyuruh dia kerja di masjid atau di munasah lebih kurang atau seminggu atau 2 minggu. Itulah sanksinya kami buat di desa ini. Pertama kami buat teguran surat dari desa. Yang kedua kami musyawarahkan sama tokoh adat. Apabila ketiga kami musyawarahkan, apabila tidak dipatuhi akan kami keluarkan dari kampung sesuai dengan aturan yang telah kami buat di kampung. Kita banyak menghadapi permasalahan-permasalahan terutama terhadap pembukaan lahan ataupun illegal logging. Jadi hal-hal yang sudah kita lakukan itu kita kemarin di awal 2013
kita sudah melakukan proses hukum terhadap pelaku-pelaku kepemilikan lahan yang ada di dalam kawasan kita. Dan sekarang kita akan mengeksekusi. Jadi hasil keputusan kemarin, lahannya itu kembali diserahkan ke negara. Dalam hal ini kepada Taman Nasional Gunung Luser. Sesuai dengan keputusan MK nomor 35 tahun 2012 mengatakan bahwa hutan adat adalah bukan hutan negara. Tentunya hutan adat ini seharusnya sepenuhnya dikelola oleh masyarakat adat tersebut. Yang kita tidak tahu adalah tidak ada sosialisasi tentang di mana itu hutan adat, di mana hutan negara. Ini yang masyarakat bingung. Berikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat, bagaimana supaya ada masukan kepada masyarakat yang hidup di wilayah TNGE. Tentunya dengan adanya hak pengelolaan tentang hutan tersebut, masyarakat bisa berusaha, masyarakat bisa menjaga hutan, dan seterusnya. Kebun-kebun masyarakat yang telanjur masuk, tetapi secara bijaksana dan arif kita harus menciptakan lapangan pekerjaan baru, non-pertanian yang menghasilkan. Kita harus lebih memperhatikan itu. Cuma ekonominya ini kan harus kita pilih yang tidak merusak hutan. Kalau rakyat sekitar kawasan itu menderita, tentu ancamannya sangat besar terhadap kawasan-kawasan hutan itu sendiri. Kita bisa capai bahwa hutan itu pasti lestari, masyarakatnya bisa hidup sejahtera, kita katakan, dan konflik-konflik ini pasti tidak akan terjadi. Di Desa Pulau Piku dan sekitarnya, khususnya di seluruh Kabupaten Aceh Tenggara ini, umumnya ini sebagai pemohon atau permintaan baik dari lembaga luar, baik dari pemerintah, seharusnya di Taman Nasional ini pembibitan, terus pembersihan, penanaman, dan pemeliharaan. Itu yang kami minta supaya Taman Nasional Gunung Luser ini aman, Taman Nasional ini terjaga kelestariannya, dan masyarakat pun sejahtera.